semua pengaturan di modul penggajian Vinjat Sport One sudah kita ulas dan kita bahas. Selanjutnya adalah ke proses penggajian. Proses penggajian sendiri sengaja saya ulas dan saya bahas di sesi yang terakhir karena proses penggajian ini meliputi semua pengaturan, semua komponen, tabset komponen penggajian, kemudian nominal gaji karyawan, pengaturan umum, add-on BPJS, add-on PPh 21, dan nominal PPh 21, semuanya akan masuk dalam proses penggajian. Maka saya bahas proses penggajian ini di sesi yang paling akhir. Untuk proses penggajian, kita tinggal klik tombol tambah penggajian. Nah, ini akan muncul form isian proses penggajian. Di sini ada tanggal penggajiannya, tanggal berapa. Sebagai contoh, karena datanya kemarin di Mei ya, kita coba proses penggajiannya tanggal 31 Mei. Kita isi nama penggajian untuk Mei 2021. Kemudian periodenya mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Kemudian ini untuk periode penggajian ini bisa macam-macam ya. Contoh begini, kalau di perusahaan itu ada beberapa bagian, ada karyawan yang dikategorikan dia gajiannya 2 minggu sekali, ada yang bulanan 1 bulan sekali, bahkan ada yang mingguan 1 minggu sekali. Itu tetap bisa. Jadi untuk karyawan-karyawan tertentu yang kita kelompokkan, contoh ya, satu kelompok periode itu kita sendirikan prosesnya. Untuk kelompok yang lain kita sendirikan. Contoh kalau mingguan, kita tinggal tentang di sini ya, di struktur organisasi ini mana karyawan-karyawan sesuai jabatannya yang periode penggajiannya mingguan, mana yang 2 mingguan, atau mana yang bulanan. Bahkan bulanan sendiri, sama-sama bulanan itu bisa beda periode penggajiannya, itu bisa. Jadi kita proses sendiri-sendiri ya, kita proses sendiri-sendiri, kemudian periodenya pun juga kita sendirikan. Itu caranya apabila dalam satu perusahaan itu memiliki berbeda-beda periode penggajiannya dan tanggal gajiannya. Itu beda-beda, kita bisa mengaturnya. Jadi ini sangat fleksibel ya. Periode penggajian ini sangat fleksibel. Namanya ini juga contoh untuk Mei minggu ke-1 seperti itu. Mei untuk jabatan apa? Seperti itu. Kemudian ini pecahan terkecil. Pecahan terkecil itu defaultnya 0 ya. Contoh kasus ada beberapa karyawan yang gajiannya itu periodenya itu 1 mingguan. Tiap akhir minggu dia gajian. Dan itu contoh itu pakai tunai. Kalau seperti pakai tunai kan kita nggak mungkin ada rupiah yang 2 rupiah atau 3 rupiah, itu kan kesulitan. Kita contoh pecahan terkecil 1000 gitu. Maka gajiannya nanti pecahan terkecil yang diterima karyawan itu 1000 rupiah. Pecahan terkecilnya itu. Jadi ini gunanya ada pecahan terkecil seperti itu ya. Ini yang saya bilang tadi, bahwa kita bisa memilih karyawan-karyawan tertentu dengan jabatan tertentu sesuai struktur organisasi yang ada. Kita bisa memilih ya, centangan.
Oke, kita pilih semua contoh ya. Ini hanya contoh. Kita tinggal simpan. Ini otomatis semua proses penggajian mulai dari komponen gaji, nominal gaji karyawan sampai pengaturan-pengaturan yang lain, sampai lembur, indeks lembur, add-on BPJS, add-on PPh 21, nominal PPh 21, semuanya akan diproses di sini. Kita klik simpan. Oke, proses selesai. Kita tinggal cari ya tadi di Mei ya. Nah, ini sudah muncul. Ini kalau nggak ada, datanya kosong. Tapi begitu kita pilih sesuai bulan penggajiannya, contoh tadi Mei kan. Nah, ini akan muncul. Di menu proses penggajian sendiri ada sub-tab sheet. Yang pertama, rekap penggajian. Ini rekapannya ya, dari rekapan nama penggajiannya apa, tanggal penggajian, periode gajinya apa, pecahan terkecil apa, terus total pendapatan gaji semua karyawan itu berapa, total potongannya berapa, terus kemudian ada BPJS-nya berapa, BPJS ketenagakerjaan berapa, total gaji yang diterima berapa. Itu. Kemudian di sini ada periksa dan setujui. Ini cara periksanya bagaimana, apakah penggajian itu benar atau tidak. Maka kita ke sub-tab sheet berikutnya, yaitu rincian penggajian. Nah, di sini tiap-tiap karyawan itu akan kelihatan total pendapatannya berapa, sampai komponen-komponen yang lain ini akan muncul semuanya di sini. Setelah kita melakukan proses penggajian, berikutnya adalah kita akan memeriksa hasil penggajiannya. Untuk memeriksa hasil proses penggajian apakah sudah benar atau masih ada yang salah, kita cek di sub-tab sheet rincian penggajian. Nah, di sini kita bisa melihat nominal dari masing-masing komponen, bahkan juga untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan nominal PPh 21 ini sudah ada semua ya. Tinggal kita cek apakah sudah benar perhitungannya atau belum. Apabila ditemukan ketidakcocokan atau kesalahan di dalam proses penggajian, kita tinggal ubah dan kita revisi mana yang komponen mana yang belum sesuai. Setelah kita cek dan kemudian setelah kita cek di rincian penggajian ini dan kemudian hasil proses penggajian sudah selesai, sudah sesuai, maka ini ya kita bisa klik tombol sudah diperiksa. Apabila kita menekan tombol sudah periksa ini berarti kita mengatakan bahwa proses penggajian sudah sesuai. Apakah yakin Anda sudah memeriksa dengan benar hasil proses penggajian Mei 2021? Kalau iya, tekan OK. Kalau masih ragu, kita cancel. Karena kita yakin sudah sesuai, maka kita OK. Setelah itu, kita ajukan ke bagian yang menyetujui apakah itu ditolak atau disetujui ya. Apabila disetujui, maka proses penggajian ini sudah di closing. Kalau sudah di closing, maka proses penggajian ini sudah bisa untuk cetak struktur gaji dan cetak slip gaji. Apabila ini disetujui, maka kita sudah bisa melakukan cetak struktur gaji dan cetak slip gaji. Ya, ini sebagai contoh kita setujui ya, karena rincian penggajian sudah dicek, kemudian sudah benar, maka berikutnya kita setujui, approval. Apakah yakin Anda akan menyetujui hasil proses penggajian Mei 2021? Kalau iya tekan OK, kalau tidak tekan cancel. Oke ya. Karena proses penggajian ini sudah disetujui, maka proses penggajian ini sebenarnya sudah di closing. Kita sudah tidak bisa merubah proses penggajian ini. Kita hanya bisa cetak struk ini sudah tersedia. Kita bisa mencetak struk gaji, kita juga bisa mencetak slip gaji. Kita coba cetak slip gaji seperti ini. Kita coba simpan. Ini
semua cetak di modul penggajian Finjspot One itu kita ekspor ke dalam bentuk file PDF ya. Ini tampilan dari slip gaji ya. Ini bisa continuous form A4 dibagi 2. Tapi apabila nanti komponen gajinya ini banyak, maka dalam satu lembar hanya tersedia satu slip gaji. Kebetulan ini cukup ya, dalam satu lembar menjadi 2 slip gaji seperti ini. Dari menu proses penggajian ini, selanjutnya adalah subtab sheet rincian laporan PPh 21 untuk pegawai tetap. Ini adalah daftar pemotongan PPh 21 pegawai tetap ya. Jadi yang akan disetorkan ke pihak pajak setiap bulannya dari hasil proses penggajian bulan tersebut. Ini seperti ini, kita simpan seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari daftar pemotongan pajak penghasilan PPh 21 bagi pegawai tetap. Tampilannya seperti ini. Ini yang akan nantinya diserahkan ke pihak pajak. Kemudian berikutnya adalah subtab sheet untuk rincian laporan PPh 21 pegawai tidak tetap. Ini ada 2. Yang pertama, cetak bukti potong PPh 21 tidak final. Kemudian yang satunya daftar pemotongan PPh 21 tidak final. Untuk pegawai tetap itu yang di subtab sheet ini hanya daftar pemotongan PPh 21 pegawai tetap. Terus kemudian yang untuk cetak bukti potong PPh 21 untuk pegawai tetap di mana? Karena pegawai tetap adalah sifatnya tahunan, maka bukti potongnya dicetak per tahun dan hanya 1 kali. Semua rekapan dari bulan-bulan penggajian itu ada di menu add-on PPh 21 di cetak bukti potong PPh 21 A1. Ini untuk pegawai tetap ya. Jadi kita memilih tahunnya, baru kita tampilkan dan baru kita cetak. Itu perbedaannya antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Itu perbedaannya ada di sini. Jadi kalau pegawai tetap itu cetaknya itu 1 tahun sekali, yang berisikan kumpulan dari akumulatif selama setahun itu. Akan tetapi kalau untuk pegawai tidak tetap itu cetak bukti potongnya itu hanya untuk bulan itu. Nah, makanya dinamakan PPh 21 tidak final. Karena apa? Berisi hanya potongan pajak bulan tersebut. Itu bedanya ya. Jadi kita coba cetak ya untuk daftar pemotongan PPh 21 tidak final. Nanti yang akan disetorkan ke pihak pajak. Nah, kemudian ini yang cetak bukti potong PPh 21 tidak final. Ini untuk per orang. Jadi bukti potongnya seperti ini. Tapi kalau ini dalam bulan itu siapa aja karyawan yang disetorkan pajaknya. Sama seperti ini. Ini juga kumulatif untuk bulan tersebut. Siapa aja karyawannya yang disetorkan pajaknya untuk bulan tersebut. Ini adalah proses penggajian ya. Sangat simpel sekali, akan tetapi sangat-sangat fleksibel. Mudah dipahami, mudah pemakaiannya, tapi penggunaannya sangat fleksibel untuk banyak perusahaan yang memiliki pengaturan dan aturan-aturan yang berbeda-beda. Ini adalah penjelasan cara penggunaan modul penggajian secara keseluruhan dari aplikasi Finjspot One.
Selamat mencoba dan salam sukses. Terima kasih.